Di video kali ini saya akan bahas mengenai asuransi jiwa PruFuture, produk baru dari Prudential. Nah, sebelum saya akan bahas mengenai produknya seperti apa, kita akan bahas alasan dan tujuan mengapa kita perlu asuransi jiwa. Kalau kita beli suatu barang tanpa kita tahu tujuannya, percuma, betul nggak? Sama juga dengan asuransi jiwa. Teman-teman perlu tahu kenapa teman-teman butuh asuransi jiwa. Oke, mari kita mulai. Nah, siapkan dana masa depan keluarga sebelum risiko datang tak terduga. Nah, jadi dana yang perlu kita siapkan ya, itu bukan hanya dana untuk masa kini. Betul nggak? Buat makan, buat bayar listrik, ya, buat biaya sekolah anak, dan lain sebagainya. Tapi juga butuh dana masa depan. Ya, dana yang dibutuhkan di masa depan. Ya, misalnya anaknya masih kecil, kan pengen anaknya bisa kuliah misalnya, mengenyam pendidikan yang tinggi. Nah, itu kan perlu disiapkan, dana masa depan. Ya, pengen apa-apain punya rumah. Ya, dan pengen apa-apain jalan-jalan ke luar negeri. Jadi suatu keluarga atau Anda sebagai kepala keluarga kan punya planning, punya rencana masa depan. Ya. Nah, semua itu bisa terwujud dengan satu syarat. Apa itu? Kalau pencari nafkahnya masih bisa produktif. Betul nggak? Ya, kalau pencari nafkahnya produktif, dia menghasilkan, misalnya bekerja, dapat gaji tiap bulan, dan itu dipakai, dikumpulkan untuk biaya pendidikan, untuk beli rumah, jalan-jalan ke luar negeri, dan lain sebagainya, kan seperti itu. Ya, syaratnya orang itu, ya pencari nafkahnya, harus terus produktif. Nah, pertanyaan saya, kira-kira apakah ya Anda yakin bahwa pencari nafkah ini bakal terus produktif? Ada nggak risiko yang menghadang di tengah jalan? Ada, betul nggak? Ya, kalau nggak bisa produktif, misalnya ya lumpuh atau bahkan meninggal dunia, nggak bisa produktif, tentu rencana masa depan tadi, pengen anaknya kuliah lah, jalan-jalan ke luar negeri, punya rumah, ya jadi angan-angan semata, benar nggak? Misalnya nih, beli rumah, nyicil, ternyata nggak bisa bayar, ya rumahnya bisa disita. Nah, jadi kehilangan rumah dan lain sebagainya. Jadi dengan satu asumsi pencari nafkah ini terus produktif. Nah, padahal ya ada resiko-resikonya apa aja? Ya, misalnya kalau kita lihat ada 5 penyakit penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Ya, yang pertama stroke, ya. Yang kedua serangan jantung. Yang ketiga TBC, ya tuberkulosis. Yang keempat sirosis hati. Kemudian yang kelima penyakit paru kronis. Nah, itu penyakit-penyakit yang paling banyak menyebabkan kematian di Indonesia. Dan yang menyedihkan ya, ini penyebab utama kematian di usia produktif. Ternyata bukan hanya penyakit, tapi juga kecelakaan. Ya, penyakit yang terbesar ya, artinya dalam usia produktif, misalnya stroke. Orang kena stroke biasanya usia 45 sampai 54. Itu kan masih produktif, betul nggak? Ya. Kemudian jantung iskemik. Ya. Penyebab kematian utama usia 45 sampai 54. Oh, kan masih produktif loh. Anaknya masih sekolah, belum lulus kuliah misalnya. TBC. Nah, ini TBC lebih ngeri ya. 15 sampai 34. Ya masih sangat muda. Kemudian diabetes mellitus. Ini penyebab kematian usia 45 sampai 54. Dan yang kelima adalah kecelakaan lalu lintas. Ini penyebab utama kematian usia 15 tahun sampai 44 tahun. Wow. Ya itu kan benar-benar masa produktif gitu loh. Ya, masa produktif yang punya mimpi yang besar ya untuk keluarganya, wah lagi semangat bekerja, tiba-tiba dipanggil Tuhan. Nah, bagaimana nasib keluarganya? Ya, bagaimana nasib keluarganya? Jadi seseorang mencari nafkah kan biasanya untuk apa sih? Kebutuhan hidup harian ya, untuk makan kayak gitu ya, untuk mungkin jajan ya. Kemudian kebutuhan liburan dan hiburan ya. Kemudian kebutuhan biaya sekolah ya, kebutuhan cicilan, mungkin cicil kendaraan, cicil rumah, mungkin cicil panci gitu ya. Apapun yang dicicil gitu ya. Kemudian kebutuhan kesehatan juga kalau sakit ya, butuh dibawa ke rumah sakit ya, ke dokter, beli obat dan lain sebagainya. Nah, semua kebutuhan ini bisa terpenuhi saat pencari nafkahnya ada. Betul tidak? Ya, saat pencari nafkahnya ada, ya keluarganya bisa ya makan enak lah, ya cukup lah gitu kan ya. Mungkin weekend bisa jalan-jalan, ya nonton bioskop gitu kan ya. Bisa nyicil rumah ya, punya kendaraan yang nyaman gitu kan. Uang sekolah anak lancar. Tapi begitu pencari nafkahnya nggak ada, misalnya terjadi kecelakaan. Tiba-tiba ya tutup usia di tempat gitu kan. Terus gimana nasib keluarganya? Apalagi istrinya misalnya itu tidak bekerja. Istrinya ibu rumah tangga biasa saja. Ya.
Apakah dalam waktu singkat istrinya langsung bisa berperan jadi pencari nafkah? Belum tentu. Ya, bayangkan kalau Anda sebagai pencari nafkah, istri Anda itu nggak sehebat Anda loh dalam mencari nafkah. Pengalamannya, mungkin pendidikannya, ya, bagaimana mencari peluang dan lain sebagainya, itu tidak sehebat Anda gitu loh. Terus gimana ya nasib mereka? Apakah Anda tega membiarkan ya istri Anda dan anak-anak Anda kemudian sengsara? Ya, ya bahkan ya akhirnya apa? Banyak istri-istri janda-janda yang ditinggalkan suaminya itu akhirnya apa? Terpaksa menikah lagi dengan laki-laki yang nggak jelas. Yang penting bisa menghidupi, tapi nggak tahu perilaku suami barunya ini seperti apa. Apakah Anda tega meninggalkan keluarga Anda seperti itu? Nah, ya. Jadi itulah tujuan dari asuransi jiwa. Nah, asuransi jiwa itu bukan menggantikan jiwa seseorang. Jangan salah paham gitu loh. Ngapain ikut asuransi jiwa? Asuransi kepada Tuhan aja gitu loh. Loh ini loh, masa jiwa diasuransikan, jiwa digadaikan? Waduh, ngeri gitu ya. Bukan seperti itu gitu ya. Asuransi jiwa itu bukan mengasuransikan jiwanya sebetulnya. Kalau bahasa Inggrisnya kan life insurance ya. Jadi asuransi kehidupan. Sebetulnya yang diasuransikan itu adalah nilai produktif seseorang supaya nilai produktif ini terus tetap ada sehingga keluarganya bisa melanjutkan kehidupan dengan baik. Ya, contoh misalnya, kalau orang usia 30 tahun, penghasilannya misalnya 10 juta per bulan. Ya. Kalau dia bekerja misalnya selama setahun, itu kan dia bisa menghasilkan berapa? 120 juta. Betul nggak? 120 juta selama 1 tahun. Kalau 10 tahun berarti 1,2 miliar. Ya, kalau misalnya 30 tahun itu 3,6 miliar. Nah, nilai itu sebetulnya yang perlu diproteksi, perlu dilindungi. Supaya apa? Kalau tiba-tiba ternyata pencari nafkah tidak ada, harusnya kan nilai produktif itu yang bisa menghidupi keluarganya. Nah, asuransi jiwa itu yang bikin, ya, untuk memberi jaminan bahwa ketika orang ini tidak ada, tapi nilai produktifnya tetap ada. Uangnya yang harusnya dihasilkan tetap ada untuk menghidupi keluarganya, untuk rencana masa depan keluarganya. Sehingga dana masa depan ini tetap ada. Ya. Jadi kalau tiba-tiba ditinggal, ya dana masa depan ini yang bisa menggantikan. Ya, untuk biaya sekolah anak lah, bayar cicilan gitu kan ya, untuk kebutuhan sehari-hari dan lain sebagainya. Nah, kan nggak harus lewat asuransi sebetulnya untuk menyiapkan dana masa depan ini. Kalau tiba-tiba nggak ada, ya udahlah wariskan aja lah aset. Oke, ya kita lihat perbandingannya seperti apa. Nah, ada 3 cara ya, ada 3 cara memiliki dana masa depan. Misalnya dana masa depan 1 miliar, ya dana masa depan 1 miliar. Yang pertama, cara pertama mempersiapkan dana masa depan keluarga berupa rumah. Ya, berupa rumah wajar ya orang. Oh, saya ingin meninggalkan rumah untuk keluarga saya ya. Rumah dengan menggunakan uang tunai. Nah, kalau kita beli rumah misalnya, ya, kalau rumah harga 1 miliar, keluar duitnya berapa? Ya 1 miliar juga, betul nggak? Bayar 1 miliar untuk mendapatkan rumah senilai 1 miliar. Sekarang pertanyaan begini, sekarang teman-teman sudah pegang duit 1 miliar itu nggak? Sudah pegang duit 1 miliar itu nggak? Kalau belum, terus gimana caranya punya aset senilai 1 miliar? Buat ditinggalkan untuk keluarga sebagai dana masa depan. Ya udah nyicil aja Pak. Oke, pilihan yang kedua boleh ya. Mempersiapkan dana masa depan keluarga berupa aset rumah dengan cara mencicil. Ya, KPR gitu. Nah, sadar nggak teman-teman, kalau ambil KPR misalnya rumah senilai 1 miliar, ya, rumah senilai 1 miliar, kemudian mencicil dalam jangka panjang, total yang dibayar dalam mencicil ini bisa 2 kali lipat dari nilai rumah itu. Nilai rumahnya 1 miliar, bayarnya bisa 2 miliar gitu, karena mencicil dalam jangka panjang. Ya. Tapi apa kemudian begini, tantangannya begini. Oke, kalau bisa misalnya sampai berapa 15 tahun, 20 tahun untuk mencicil itu. Kalau tiba-tiba di tengah jalan, ya, meninggal dunia terlalu cepat atau dana terpakai untuk membiayai sakit kritis atau misalnya ini prosesnya panjang gitu kan ya. Belum selesai. Nah, ini yang belum jadi aset gitu. Nah, ada pilihan yang ketiga, ya. Ada pilihan ketiga dengan ProFuture. Nah, dengan ProFuture ini mempersiapkan dana masa depan keluarga ya dengan sejumlah dana yang lebih kecil dibanding dana masa depannya. Ini menarik sekali. Ya, ini menarik sekali. Bahkan tadi ada 5 keunggulan dari asuransi jiwa ProFuture ini. Ya. Keunggulannya apa saja? Oke, kita bahas ya keunggulannya dulu. Nah, yang pertama ya perlindungan maksimal dengan harga minimal. Wah, ya itu prinsip ekonomi banget gitu ya. Kemudian yang kedua, fleksibilitas untuk pilihan masa pembayaran premi dan tersedia dalam rupiah dan US dollar. Wah, mau pilih yang dolar juga boleh ya, supaya nggak terlalu tergerus inflasi. Saya mau pilih dolar, boleh, ada pilihannya.
US dollar. Kemudian yang ketiga, makin besar perlindungan itu makin hemat, ya. Makin besar perlindungan dapat diskon semakin besar, ya, sampai 40%, ya. Ada angka tertentu perlindungannya, ya. Oke, kemudian yang keempat, bebas premi saat terkena kondisi kritis. Ya, nggak perlu bayar lagi kalau terkena kondisi kritis. Kemudian yang kelima, ini yang luar biasa, perlindungan seumur hidup. Ya, perlindungan seumur hidup sampai usia 120 tahun. Artinya apa? Ya hampir pasti ini cair, bener nggak? Hampir pasti cair gitu ya. Wow, luar biasa. Nah, kita lihat contohnya ya. Kita lihat contohnya. Misalnya ada seorang pencari nafkah ya, seorang kepala keluarga, seorang ayah, usia 35 tahun. Dia ingin mempersiapkan dana masa depan keluarga senilai 1 miliar. Ya, senilai 1 miliar. Berapa yang perlu dia siapkan? Ya, yang perlu dia siapkan itu hanya berapa? 9,4 jutaan per tahun atau sekitar 800 ribuan aja per bulan. Ini usia 35. Kalau usia 30 gimana, Pak? Kalau usia 25 gimana, Pak? Kalau usia 20 gimana? Semakin muda berarti semakin murah preminya. Ya, jadi kalau usianya masih muda, wah ini cocok banget. Dengan dana yang kecil itu bisa mendapat manfaat yang besar. Nah, ini kan 15 tahun nih, pilihan 15 tahun misalnya, ambil 15 tahun. Kalau terjadi resiko baru setahun bayar, ternyata terkena kondisi kritis misalnya, ya tidak perlu lanjut bayar lagi. Tapi manfaatnya ini, ya, ini masih terus aktif sampai usia 120 tahun. Wow, luar biasa. Ya, jadi kapanpun terjadi resiko meninggal dunia atau tutup usia, itu cair 1 miliar untuk keluarga. Ya, ini menarik sekali. Dan kalau kita bandingkan, misalnya kita hitung-hitung ya, yang dibayar gitu kan, oke bayar 15 tahun gitu ya, selama 15 tahun saya bayar dengan manfaat dana masa depan yang didapatkan keluarga, ya, itu total bayar sekitar 141 juta aja. Tapi kan manfaat dana masa depan keluarga itu 1 miliar loh. Dan ini seumur hidup loh. Jadi hampir pasti bisa klaim kan? Betul tidak? Ya. Nah, itu hanya sekitar 14% saja dari dana masa depan yang didapatkan keluarga. 14% saja. Kalau tadi rumah, ya beli rumah 1 miliar, ya kalau beli tunai ya 1 miliar. Kalau dicicil, oh bisa 2 kali lipat bayarnya. Tapi kalau ini, bayar cuma 14% saja, bisa dapatkan 1 miliar. Bisa dicicil lagi. Wow, ya, dicicil misalnya aja ya, baru nyicil 6 bulan, ternyata kecelakaan tiba-tiba. 1 miliar cair ke keluarga. Ada loh contoh nasabah dari Prudensial, ya, dia ini kepala keluarga, pencari nafkah, ya, dia punya 2 anak balita, istrinya lagi hamil. Tiba-tiba kecelakaan meninggal dunia di tempat. Nah, setahun sebelumnya, ya, dia sudah ambil asuransi jiwa dari Prudensial. Dan kemudian cair dari Prudensial 990 juta. Ya, ini bisa menggantikan nafkah dari pencari nafkah ini. Untuk keluarga ini bisa melanjutkan kehidupan. Untuk anak-anaknya bisa sekolah dan lain sebagainya. Itu loh pentingnya. Bukan menggantikan nyawa milik Tuhan. Ya, tapi nafkah ini siapa yang bisa menggantikan gitu loh. Ya, asuransi jiwa kasih jaminan kalau terjadi risiko ini akan cair untuk keluarga. Ya. Jadi luar biasa ProFuture ini. Hanya dengan 800 ribuan usia 35 itu bisa memiliki dana masa depan keluarga senilai 1 miliar. Ya, ini penting gitu ya. Ini penting untuk dimiliki. Karena teman-teman tahu ya ada hasil survei itu seperti ini ya. Saya kaget ya dengan hasilnya. Bagaimana kesiapan finansial keluarga di Indonesia? Jadi 64% keluarga di Indonesia itu khawatir akan kebutuhan masa depannya. Jadi nggak pasti gitu loh. Ya. Kemudian 46% masyarakat Indonesia hanya memiliki dana darurat yang cukup untuk 1 minggu saja jika kehilangan penghasilan. Kebayang nggak? Ya hampir setengah dari orang Indonesia itu kalau kehilangan penghasilannya mungkin di PHK atau mungkin ini tadi resiko meninggal dunia bisa bertahan hidup hanya 1 minggu. 46% hanya 1 minggu. Setelah itu gimana? Ya mungkin harus minta-minta bantuan ke orang lain. Ya, atau terpaksa harus bekerja misalnya istri yang ditinggalkan ya, padahal dia tidak siap, tidak terbiasa dan lain sebagainya. Kemudian 9,6% masyarakat Indonesia memiliki asuransi jiwa individu dengan rata-rata uang pertanggungan 95 juta. Oke, ya ada. Nggak sampai 10% orang sudah punya asuransi jiwa. Saya sudah punya, Pak. Ya sekarang cek, kalau teman-teman di sini sudah punya asuransi jiwa, berapa UP-nya? Uang pertanggungannya berapa? Ya, ini setelah disurvei, itu rata-rata itu sekitar 95 juta. Kalau dia pengeluaran keluarga sebulannya 10 juta, berarti 95 juta ini hanya bisa untuk bertahan hidup 9,5 bulan saja.
Setelah itu gimana? Apakah puasa? Nggak perlu makan? Nggak perlu bayar sekolah? Nggak perlu bayar cicilan macam-macam? Nah itu loh. Ya. Kemudian ya ada survei lagi, 98,7% ya rekening tabungan masyarakat Indonesia di bawah 100 juta. Nah, kalau bilang, ya udah tabungan aja. Lah tabungan rata-rata itu di bawah 100 juta. Ini 98,7% loh. Jadi yang punya tabungan di atas 100 juta, ini kecil sekali persentasenya di Indonesia. Makanya ya penting sekali miliki dana masa depan ini. Ya, Pro Future ya ini memberikan jaminan ya untuk keluarga. Ya supaya kalau terjadi resiko ya keluarga itu aman lah. Ya. Jadi dengan Pro Future kita itu kan siapkan dana masa depan untuk kini dan nanti. Kapanpun terjadi resiko udah siap. Kenapa kita perlu Pro Future? Yang pertama dijamin, garantit gitu ya. Asalkan sesuai dengan ketentuan polis, begitu terjadi resiko meninggal dunia, keluarga dapat 1 miliar. Kemudian yang kedua, efektif. Ya. Jadi kalau terjadi resiko, ya udah langsung cair, nggak perlu ribet. Bayangkan, ya bayangkan begini. Kalau misalnya tadi dana masa depannya berupa rumah. Rumahnya nilainya 1 miliar. Kemudian pencari nafkahnya nggak ada. Saya tanya ke Anda, kalau butuh duit, kan ini butuh duit nih, ditinggalkan mencari nafkah butuh duit. Ada nih rumah, tapi untuk cair kan butuh dijual dulu. Kira-kira untuk jual rumah ya senilai 1 miliar ini butuh waktu yang cepat atau waktu yang lama? Waktu yang lama. Tapi apakah kebutuhan keluarga bisa nunggu selama itu? Kan enggak. Ini efektif begitu begitu terjadi resiko diurus ya kurang dari 1 bulan itu cair. Sangat membantu keuangan keluarga. Kemudian yang ketiga, creditor proof, tidak bisa diganggu gugat. Kalau ini kita nyicil gitu kan ya, nah itu masih bisa diganggu gugat, nanti ini belum lunas dan lain sebagainya gitu kan. Apalagi tidak ada asuransinya, bisa disita. Ya. Tapi kalau ini berupa asuransi jiwa untuk keluarga, ya udah aman buat keluarga. Oke, jadi nggak ada yang ganggu gugat gitu loh. Ini cair 100% untuk penerima manfaat. Ya, itulah ya keunggulan dari asuransi jiwa Pro Future ya, simple tapi berarti ya dengan sisihkan sedikit supaya keluarga tidak sengsara. Dan memang ya, memang saya sadar bahwa kalau kita bandingkan asuransi kesehatan dengan asuransi jiwa, itu lebih banyak yang ambil asuransi kesehatan. Kenapa? Karena asuransi kesehatan dinikmati oleh orang yang ambil polis itu. Tapi kalau asuransi jiwa, bukan dia yang nikmati. Betul nggak? Ya, dia bayar, ya, tapi bukan dia yang nikmati, tapi untuk keluarganya. Makanya asuransi jiwa hanya bisa diambil orang selain orang yang punya uang, juga orang yang cinta dengan keluarganya, ingin memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Sehingga dia pikirkan, ya, kalau terjadi risiko seperti ini gimana nasib keluarga saya, anak-anak saya. Dia ingin pastikan bahwa keluarganya tetap sejahtera, baik dia ada, ya, aktif sebagai pencari nafkah, produktif, ataupun tiba-tiba tidak ada, keluarga yang tetap sejahtera sehingga masa depan cerah bisa mereka dapatkan.